Oke. Ya, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Senang bisa berjumpa lagi dengan Bapak Ibu pada kesempatan saat ini. Dan baiklah, saat ini saya Rima Rompas sebagai CGP Angkatan 10 tahun 2024 di Kota Manado. Saat ini saya ingin berbagi bersama dengan Bapak Ibu sekalian terkait dengan materi-materi yang telah saya dapatkan di dalam modul 1.4. Jadi untuk kesempatan saat ini suasananya adalah berbagi. Kita sama-sama belajar juga. Jadi mari kita bangun suasana positif, semangat positif untuk boleh belajar bersama di saat ini. Dan Bapak Ibu sekalian, sebelum kita akan masuk ke dalam pemaparan materi-materi yang akan saya bagikan, kita akan mengawalinya terlebih dahulu dengan berdoa. Dan bolehkah saat ini saya meminta kesediaan dari Miss Shelley untuk memimpin dalam doa? Silakan Miss Shelley. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Ada ungkapan dasar kepada Tuhan, bersyukur kami kesempatan untuk mengikuti diskusi bersama dengan menerima Tuhan berkati kerana kegiatan ini kerana boleh berjalan dalam keadaan saja. Kami menyerahkan kegiatan ini ke dalam tangan Tuhan saja. Ini doa kita, dengan kita bisa berdoa. Amin. Ya, terima kasih banyak Mem Shelley sudah menuntun kita di dalam doa pada kesempatan saat ini. Izin bertanya, apakah suara saya bisa didengar dengan jelas? Boleh berikan reaction-nya Bapak Ibu? Oke, baik. Ya, jadi pada kesempatan saat ini terimalah salam hangat buat Bapak Ibu guru yang hebat saat ini yang boleh hadir bersama di dalam Zoom meeting ya kita di kesempatan siang hari ini. Bapak guru hebat, banyak aktivitas yang kita laksanakan di hari ini, tapi bersyukur boleh memberi kesempatan untuk hadir bersama di dalam kegiatan di saat ini lewat Zoom. Harapannya nanti ketika sebentar ada presentasi-presentasi yang akan saya bagikan, itu boleh kiranya bermanfaat buat kita semua dan kita sama-sama untuk terus berkembang, untuk terus belajar menjadi lebih baik, terutama untuk memberikan pelayanan yang terbaik buat anak-anak yang saat ini kita didik. Ya, sebelum kita masuk pada materi-materi yang akan dibahas pada kesempatan saat ini, bolehkah saya tahu bagaimana perasaannya Bapak Ibu? Apa kabar hari ini? Mem Shelley, baik. Sir Marcel? Puji Tuhan, baik. Puji Tuhan. Sir Berry, apa kabar Sir? Luar biasa. Luar biasa. Mem Mimi? Luar biasa. Luar biasa. Mem Rey, apa kabar Mem Reni? Ya, apa kabar Sir Ovan? Luar biasa. Luar biasa. Mem Jen, aman? Sir Ed, apa kabar Sir Ed? Biasa. Mem Gladys, apa Puji kabar Tuhan, hari luar ini? biasa, Mes. Puji Tuhan. Siapa lagi yang belum ditanya? Oh, Sir Gary, apa kabar Sir Gary? Ya, oke. Saya rasa semuanya sudah ya. Baik, Bapak Ibu.
puji Tuhan, semoga dalam keadaan baik, luar biasa. Dan kita akan masuk pada materi, tapi sebelumnya kita mau ada ice breaking sedikit. Ice breakingnya ini mudah, kita sudah, mungkin Bapak Ibu juga di kelas sudah sering membuatnya ini dengan anak-anak di kelas. Tebak gambar ya, tebak gambar. Nanti Bapak Ibu kalau ada yang sudah tahu jawabannya, boleh raise hand, kemudian boleh sampaikan kira-kira apa gambar yang ditampilkan. Oke, baik, boleh raise hand. Sekali lagi Bapak Ibu boleh raise hand, nanti kasih tahu ke kita semua apa gambar yang dimaksud. Oke, yang pertama, adakah yang boleh memberikan jawaban? Silahkan Bapak Ibu. Tuang air. Wih, Sir Berry, boleh diulangi jawabannya, Sir? Tuang air. Tuang air. Iya, betul begitu, Sir? Ya. Oh, oke. Boleh Sir Berry berikan alasan kenapa sampai menjawab tuang air? Ini ada Pak Tua, ya Tua atau Mbak MG jadi tuang, baru aja titik air. Mantap. Kita beri tepuk tangan, boleh beri reaction tepuk tangan buat Sir Berry. Terima kasih banyak Sir Berry. Lanjut yang kedua. Oke. Ya, silahkan. Ada kira-kira? Oh, Miss Gladys sudah raise hand. Silakan Miss Gladys. Piala. Piala. Oh, piala. Oke, kalau di sini memang ada 5 kotak kosong ya, piala. Miss Edis boleh berikan alasan kenapa menjawab piala, silakan. Karena di icon pertama ada icon kopi, tapi huruf K dan O dihilangkan. Di gambar kedua ada huruf A, jadi P, ya. Di icon ketiga ada gula yang huruf G dan U dihilangkan, jadi P, ya lah. Oh, oke. Kita juga beri aplaus, kita beri tepuk tangan. Terima kasih Miss Edis sudah menjawab pertanyaan. Oke, Bapak Ibu, itu sedikit ice breaking ya. Kita akan masuk sekarang pada materi yang akan saya bagikan. Jadi Bapak Ibu, kami di dalam program pendidikan guru penggerak ini ada materi yang kami telah pelajari bersama, terlebih khusus di modul 1.4 itu tentang budaya positif. Nah, budaya positif ini tentunya erat kaitannya juga dengan apa yang kita lakukan di sekolah bersama dengan para murid, tapi juga dengan rekan guru, orang tua, dan semua warga sekolah yang terkait di dalam lingkungan pendidikan itu sendiri. Nah, saya akan bagikan di sini Bapak Ibu, jadi dari apa yang telah saya pelajari sebelumnya di dalam konsep inti budaya positif itu ada 8 poin yang kami pelajari. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, kedua tentang disiplin positif, ketiga nilai-nilai kebajikan, keempat kebutuhan dasar manusia, kelima motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, kita bersyukur juga kalau beberapa waktu yang lalu sudah ada rekan-rekan kita yang menjadi alumni di dalam program pendidikan guru penggerak ini, sehingga materi-materi yang kami bagikan ini juga sebenarnya tinggal menjadi bagian penguatan, karena sebelumnya juga kita sudah pernah menerima materinya dari rekan-rekan sebelumnya yang sudah menjadi guru penggerak. Dan ini merupakan hal yang baik karena memang untuk membuat budaya positif ini tidaklah mudah. Ya, ada banyak hal yang perlu kita persiapkan sehingga mau jadi satu budaya. Seperti itu Bapak Ibu. Dan saat ini saya akan menyampaikan tentang yang pertama, poin pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru ini Bapak Ibu
itu berdasarkan dalam prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin juga Bapak Ibu sekalian sudah pernah mendengar, bahkan mungkin sudah pernah menerapkan di dalam kelas-kelas yang Bapak Ibu ajarkan terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, yang dimana melihat setiap murid itu memiliki kebutuhan masing-masing dan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di dalam kegiatan P5, profil pelajar Pancasila ini selalu kita gaung-gaungkan. Beriman dan bertakwa, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan juga mandiri. Selanjutnya Bapak Ibu, ada ternyata miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, menurut seorang psikiater dan pendidik, bertepatan juga hadir di saat ini, di dalam Zoom kita saat ini ada guru BK, Miss Raini. Pasti juga sudah banyak hal yang diketahui tentang bagian ini. Jadi seorang yang bernama Dr. William Glasser itu dalam bukunya Kontrol Teori yang kemudian hari ini berkembang dan diberikan nama Choice Theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol itu sendiri. Yang pertama, melihat bahwa ilusi guru mengontrol murid, ya, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Jadi kalau untuk bagian yang pertama, guru mengontrol murid, guru merasa bahwa guru yang paling berperan penting dalam segala hal yang dilakukan oleh anak, sehingga ketika pun anak ingin melakukan sesuatu harus terus dikontrol. Pada akhirnya kadangkala ada anak-anak yang mereka akhirnya tidak mau untuk mengikuti karena ada perasaan di dalam diri mereka bahwa oh maunya saya seperti ini tapi kok harus seperti ini. Nah, jadi tidak dijelaskan dengan baik oleh guru sehingga terkesannya oh semua dikontrol, atau kalau anak-anak mungkin bilang sekarang, apalagi anak-anak SMP bilang kita sudah terlalu dikekang, terlalu di bawah tekanan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tadi penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Nah, kadangkala dalam kurun waktu tertentu penguatan positif itu kita juga butuhkan, tapi terkadang juga ketika penguatan positif itu dilakukan dalam jangka waktu yang lama, ada juga kadangkala anak-anak yang hanya akan melakukan sesuatu kalau dia mendapatkan penguatan dari orang lain. Tapi ketika tidak ada itu lagi, akhirnya dia tidak mau melakukan sesuatu. Yang selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini tentunya juga kurang tepat ya, bahwa terkadang kritik dan ketika kita membuat orang lain itu merasa bersalah, itu malah bukan menguatkan karakter, malah membunuh karakter anak. Selanjutnya yang terakhir, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini mungkin kurang lebih juga mirip dengan poin yang pertama tadi. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya. Nah, dari situ kita melihat bagaimana untuk mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Disiplin positif. Jadi di sini kita melihat yang pertama, disiplin positif di sini hanya sebagai pengingat kembali bagi kita semua bahwa disiplin itu berasal dari kata disciple atau disiplina yang berarti murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikutinya, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang menumbuhkan kesadaran untuk bertanggung jawab serta memberdayakan peserta didik melakukan sesuatu tanpa mengharapkan adanya imbalan, reward, ancaman, atau hukuman. Nah, maka dari itu sebagai pendidik kita tentunya mengharapkan murid-murid memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan dan ada kesadaran diri di dalam individu atau ada kesadaran diri dari dalam diri seorang anak atau disebut juga dengan motivasi intrinsik sehingga akan terbentuknya perubahan perilaku ke arah yang lebih baik.
nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu bersifat universal, lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan. Jadi kalau di dalam modul yang kami pelajari itu ada beberapa nilai kebajikan, ada beberapa nilai kebajikan. Nah, saya mencoba membagikan untuk beberapa ini saja Bapak Ibu, terutama kalau untuk yang profil pelajar Pancasila ini sudah sangat familiar di dalam lingkungan pendidikan ya. Kemudian ada yang kedua ini juga dari Ibo, dan yang ketiga keterampilan hidup. Jadi kalau kita melihat di sini, Bapak Ibu juga bisa memperhatikan ini adalah nilai-nilai kebajikan atau yang bersifat secara universal, secara umum. Nah, dari nilai-nilai kebajikan ini saya coba melihat apa yang menjadi nilai kebajikan yang ada di sekolah kita ya. Jadi di sekolah kita itu tertuang tentunya di dalam 7 nilai inti: mengasihi, rendah hati, cinta damai, disiplin, jujur, bertanggung jawab, dan pembelajaran seumur hidup. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, dari nilai-nilai kebajikan ini kita melihat poin selanjutnya, yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapat apa yang kita inginkan. Semua tindakan yang dilakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha yang kita lakukan adalah agar kebutuhan dasar kita bisa terpenuhi. Orang semua itu punya kebutuhan masing-masing. Setiap individu punya kebutuhannya masing-masing, dan sekali lagi kebutuhan itu punya tujuannya. Jadi segala sesuatu yang kita butuhkan itu pasti ada tujuannya. Nah, di sini saya mau bagikan bahwa kebutuhan dasar manusia itu terbagi atas 5 poin. Ada 5 poin utama. Yang pertama, bertahan hidup. Jadi kalau kebutuhan dasar bertahan hidup itu ya seperti pada umumnya, misalnya tempat tinggal, kita butuh kesehatan, butuh makan, butuh minum, butuh pakaian, kebutuhan akan rasa aman. Selanjutnya, kasih sayang dan ingin diterima. Jadi ingin disukai, diterima oleh lingkungannya atau kelompoknya, bahkan rasa dipedulikan. Kalau anak-anak remaja sekarang ini, mereka cenderung suka untuk diterima di dalam kelompok, di dalam circle mereka. Tapi bukan tidak mungkin juga kita sebagai orang dewasa pun, sebagai guru-guru pun seperti itu ya. Kita juga memiliki kebutuhan untuk dikasihi, untuk disayang, bahkan untuk diterima di dalam kelompok kita. Selanjutnya, kebebasan. Di sini mandiri. Jadi kebutuhan dasarnya itu adalah mandiri, mampu mengendalikan arah hidupnya, dan memiliki pilihan. Itu untuk kebebasan. Selanjutnya, penguasaan. Itu bicara tentang harga diri, keinginan untuk dianggap, dihormati, didengar, berprestasi, dan lain-lain. Dan terakhir, kebutuhan dasar manusia ini juga yang tidak kalah penting ternyata kesenangan. Kesenangan misalnya bermain, tertawa, humor, dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu, di dalam diri kita itu ada motivasi, tapi juga ternyata kalau kita melihat di sini ada jenis-jenis motivasi. Nah, motivasi yang dimaksud selain dari motivasi dalam diri atau disebut juga motivasi internal, ternyata ada juga yang disebut dengan motivasi eksternal, yang kalau kita lihat pengaruhnya itu sepertinya tidak terlalu baik ya. Yang pertama di sini, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi seseorang melakukan sesuatu, seseorang dalam tanda kutip termotivasi untuk melakukan sesuatu karena takut untuk menghindari hukuman, takut dapat hukum. Oh, seperti contoh siswa di kelas. Mereka mengerjakan tugas, takut jangan sampai guru hukum. Atau saya harus tugas piket hari ini karena kalau tidak saya nanti akan dihukum. Nah, itu contoh yang pertama. Yang kedua, motivasi yang terbangun itu dari seseorang adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi dia termotivasi melakukannya karena supaya
mau dapat hadiah, karena supaya ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain, misalnya dalam bentuk tepuk tangan atau dalam bentuk benda seperti tadi disampaikan dengan adanya hadiah. Jadi orang termotivasi melakukan itu karena ada imbalan. Mungkin contoh di kelas juga, ya. Kita juga Bapak Ibu guru pasti melakukannya. Misalnya kalau kita buat di kelas main games atau menjawab pertanyaan, jadi games dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan di materi yang kita pelajari waktu itu, terus anak dapat jawab, anak bisa menjawab. Ada yang bilang begini, Mem mau dapat hadiah apa? Nah begitu. Atau Mem kalau misalnya kita mau jawab ini, kita mau dapat apa? Atau ada lagi yang lain, Mem berikut lagi Mem, kalau orang mau belajar ada games, terus Mem jangan lupa ya kasih hadiah. Nah akhirnya motivasi mereka bukan motivasi yang benar. Nah terus yang seperti apa yang perlu kita bangun dari diri anak-anak, tapi juga tentu kita sebagai guru. Yaitu poin yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, itulah yang tentunya perlu kita lakukan karena yang diharapkan motivasi yang tumbuh dari dalam diri anak itu yaitu motivasi internal, bukan motivasi eksternal, takut untuk mendapatkan hukuman atau melakukannya karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ketika imbalan tidak ada, maka dia tidak akan membuatnya lagi. Tapi berbeda dengan motivasi internal. Ketika ada motivasi internal di dalam dirinya, dia melakukan sesuatu mau dapat imbalan atau tidak dapat imbalan, dia tetap melakukannya dengan baik. Nah, itu nilai-nilai yang dia percaya. Nah, ini tadi perlu diingat bahwa sebaiknya kita juga perlu menghindari pemberian imbalan atau hukuman untuk mengurangi motivasi eksternal tersebut. Nah, ini beberapa contoh Bapak Ibu. Hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Jadi kalau hukuman itu biasanya tidak terencana. Kadang-kala kalau kita sudah emosi, kita menyadari juga, saya menyadari kalau kadang sudah emosi, apa yang terpikir di kepala itu yang langsung saya sampaikan kepada anak. Tidak terencana. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Yang ketiga, hanya bersifat satu arah, itu hukuman. Dan yang terakhir, biasanya berupa hukuman secara fisik atau mentalnya. Selanjutnya konsekuensi, terencana atau bisa disepakati dengan murid, tentunya sesuai aturan. Namun murid juga tetap dibuat tidak nyaman karena ada konsekuensi yang harus dia buat. Selanjutnya sikap guru selalu memonitor murid. Nah, yang paling sesuai di sini adalah restitusi. Nanti kita akan bahas di bagian terakhir, proses restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Dan yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Jadi kita ajak murid untuk berbicara, berdiskusi, apa yang harusnya dia lakukan setelah dia melakukan suatu kesalahan. Bagaimana dia memperbaikinya. Nah, sekarang kita lanjut. Ini ada 5 posisi kontrol guru. Bapak Ibu sekalian, kalau mau ditanyakan ke kita semua, kira-kira yang paling banyak kita buat itu posisi kontrol kita itu seperti apa ya kira-kira? Nah, nanti kita lihat sebentar. Jadi di sini posisi kontrol itu ada 5 ternyata. Yang pertama, guru sebagai pemantau. Yang kedua, guru sebagai penghukum. Yang ketiga, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Keempat, guru sebagai teman. Dan yang terakhir, guru sebagai manajer. Nah, di sini diharapkan guru itu bisa memegang kontrol sebagai seorang manajer. Jadi dia boleh memimpin, dia boleh membimbing, dia boleh menuntun anak didiknya atau muridnya yang lagi dalam masalah untuk kemudian dicarikan solusi yang baik. Nah, saya coba membagikan satu contoh. Ini ada contoh kasus. Nanti sebentar juga kita akan berdiskusi tentang ini. Ada contoh kasus siswa tidak menggunakan seragam dengan lengkap. Nah, biasanya kalau di kelas itu, di kelas saya itu banyak yang ini, tidak memakai dasi. Contoh kalau dia memosisikan diri sebagai seorang penghukum, dia akan berikan contoh hukuman seperti ini. Lari keliling lapangan sebanyak 3 kali
Nah, itu contoh kalau penghukum. Jadi ada ada hukuman yang dia berikan tanpa dipikir panjang-panjang langsung diberikan kepada anak dan efeknya itu bisa pada fisik ataupun psikis. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Contoh akan seperti ini. Berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu, kamu selalu membuat ibu kecewa. Nah, itu contoh kalau pembuat rasa bersalah. Jadi mau ke perasaan, langsung mau ke perasaan. Lanjut, kalau sebagai teman, biasanya guru akan bilang begini, ayo dong, ikuti aturan sekolah ya, tolong bantu ibu. Baiklah, sekarang kamu boleh kembali ke kelas, lain kali jangan begitu ya. Nah, itu contoh, kalau guru memposisikan dirinya sebagai seorang teman. Lanjut, sebagai seorang pemantau, dia akan menyampaikan seperti ini, misalnya ini contoh. Ini bukan pernyataan yang sudah pertanyaan-pertanyaan yang harus seperti ini Bapak Ibu. Jadi bisa juga divariasikan dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Kamu sudah tahu ya aturan sekolah, di data ibu atau bapak, kamu sudah 4 kali tidak menggunakan dasi. Kamu tahu konsekuensinya? Nah, setelah ibadah, kamu ke depot beli dasi dan jangan diulangi lagi. Nah, itu untuk pemantau. Nah, bagaimana dengan manajer? Kalau manajer, dia akan menyampaikan seperti ini. Keyakinan sekolah apa yang kamu tahu? Nah, keyakinan sekolah apa yang kamu tahu terkait dengan penggunaan seragam? Apa kesalahanmu? Jadi diminta siswa yang banyak memberikan jawaban. Kira-kira bagaimana cara kamu memperbaikinya? Nah, itu untuk manajer. Jadi ini adalah satu contoh kasus siswa tidak menggunakan seragam dan di situ dijelaskan 5 posisi kontrol guru. Harapannya Bapak Ibu boleh memahami, boleh mengikuti sampai saat ini. Mudah-mudahan suara saya juga masih bisa didengar dengan jelas. Jadi berbeda dengan yang penghukum. Kalau penghukum pasti sudah tangan menunjuk ke siswa, mata besar sekali, suara nada tinggi sekali, dan efeknya tidak akan baik. Nah, tapi berbeda juga dengan kalau yang manajer. Nah, kita akan coba diskusi satu kasus berikut ini. Jadi ada satu kasus, Bapak Ibu boleh perhatikan sambil juga saya baca. Nanti kita boleh berdiskusi ya. Oke. Kasusnya seperti ini. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Oke, di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam, warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam. Seperti di sekolah kita harus menggunakan sepatu eben. Namun karena terburu-buru akhirnya dan salah mengenakan sepatu, selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya sangat jauh. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah. Sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa menggunakan warna sepatu yang sesuai peraturan. Kemudian Sabrina pun meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat menggunakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun apa yang terjadi Pak Lukman tidak mau. Pak Lukman tidak mau tahu. Pak Lukman pun bilang, tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani keliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa pakai sepatu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada 2 pertanyaan yang akan kita diskusikan saat ini. Bapak Ibu boleh langsung langsung raise hand, langsung memberikan boleh dapat terkait 2 pertanyaan tadi.
dua pertanyaan ini. Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Boleh dijelaskan. Jadi dari 5 posisi kontrol tadi ya Bapak Ibu, mengambil posisi sebagai seorang manajer, kira-kira apa yang perlu dia katakan? Silakan. Bapak Ibu boleh memikirkan kira-kira dia masuk di posisi kontrol yang mana. Kemudian kalau misalnya dia diposisikan sebagai seorang manajer, boleh berikan 1 atau 2 pertanyaan saja Bapak Ibu yang menunjukkan bahwa itu adalah posisi seorang manajer. Silakan. Boleh saya beri waktu 3 menit. Ya, oke. Untuk kasusnya Bapak Ibu boleh dimengerti? Boleh? Inti dari kasusnya? Jadi nomor 1, apa kira-kira posisi kontrol dari Pak Lukman dari kasus tadi? Terus boleh berikan alasannya. Yang kedua, kalau misalnya di posisinya sebagai manajer, apa pertanyaan yang Pak Lukman mau sampaikan kepada Sabrina? Harusnya atau baiknya seperti apa yang dia sampaikan? Jadi di sini kasusnya Sabrina bangun terlambat karena terburu-buru, dia akhirnya memakai sepatu warna coklat yang harusnya aturan sekolah menggunakan sepatu berwarna hitam. Itu ya. Kemudian waktu sudah di sekolah, Pak Guru Lukman tanya, dia sudah menyampaikan jawabannya, tapi di situ Pak Lukman menyampaikan bahwa dia sudah melanggar peraturan sekolah, dia sudah terlambat lagi, salah lagi pakai sepatu. Gitu. Kemudian akhirnya tadi Sabrina minta maaf, namun Pak Lukman tetap bersikeras pada aturan yang sudah disampaikan. Dan akhirnya Pak Lukman sampaikan kepada Sabrina, dia buka sepatunya, jadi dia tidak boleh menggunakan alas kaki seharian saat belajar, bahkan saat istirahat. Pada akhirnya Sabrina jadi malu, tidak mau keluar kelas. Dia hanya di kelas saja karena tidak menggunakan sepatu. Oke, Bapak Ibu boleh raise hand? Ada yang sudah boleh? Oh, silakan Mem Jenny. Ya, boleh aktifkan mikrofonnya Mem, dipersilakan. Terima kasih untuk kesempatan. Bisa kedengaran suaranya? Ya, bisa, jelas. Jadi untuk jawaban yang pertama, di sini Pak Lukman berada di posisi membuat siswa merasa bersalah. Kenapa? Karena dari pernyataan yang disampaikan oleh Sabrina, di sini Pak Lukman tidak mau mendengar. Jadi terus membuat pernyataan yang membuat Sabrina ini sudah merasa bersalah dengan apa yang dia lakukan saat itu, tindakan yang diambil oleh Sabrina dengan menggunakan sepatu yang tidak sesuai. Nah, kemudian yang kedua, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Nah, posisikan kalau kita tadi sudah perhatikan ya penjelasan dari Mem Rima, kalau posisi guru seorang manajer itu seperti apa. Nah, tentunya berarti Pak Lukman ini memanggil dulu Sabrina, menanyakan ya alasan kenapa Sabrina menggunakan sepatu yang tidak sesuai dengan aturan. Jadi ditanyakan dulu, kalau Sabrina menjawab, oh terlambat bangun, ya pasti ditanyakan kenapa terlambat bangun. Bisa Sabrina menjawab, kalau Sabrina menjawab bahwa bangun lat, ya di situ kan ditanyakan kenapa bangun lat, dicari solusi bersama, ya kan, supaya Sabrina tidak bangun lat lagi, berarti tidurnya jam berapa, jadi carikan solusi dulu. Setelah itu, kalau Sabrina mengatakan bahwa kalau tidak ingin bangun lat, berarti tidurnya lebih kalau sebelumnya pukul 10 berarti
tidurnya pukul 8. Nah, itu kan solusi yang diberikan supaya Sabrina bisa bangun lebih cepat dan tidak terlambat datang ke sekolah sehingga bisa fokus seragam yang dia gunakan itu, termasuk sepatu. Tidak terburu-buru kan mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Jadi itu jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Boleh diberikan reaksinya Bapak Ibu. Terima kasih banyak Mem Jenny sudah memberikan jawaban yang luar biasa. Selanjutnya, adakah yang boleh lagi memberikan pendapatnya terkait kasus ini? Silakan, mungkin boleh dari Bapak Guru. Kalau tadi dari Ibu-Ibu Guru, sekarang boleh dari Bapak Guru. Yang mungkin agak berbeda dengan jawabannya Mem Jenny. Kalau menurut saya posisi kontrol yang diambil oleh Pak Lukman tadi bukan pembuat rasa bersalah, tapi misalnya mungkin teman atau yang lain. Silahkan Bapak Ibu. Oke, Sir Marcel. Ya, silakan Sir. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi saya mengambil indikator yaitu menghukum karena dari Pak Lukman bersikeras untuk bahwa sepatu itu harus dilepas. Jadi itu ada mungkin menurut saya ada maksud supaya ada efek jerah buat dia supaya di kemudian hari ia tidak melakukan kesalahan yang sama. Lalu yang kedua sebagai seorang manajer yaitu menanyakan, bertanya dia mengintrospeksi diri apa kesalahan yang dia buat di saat dia datang ke sekolah. Baru kemudian setelah diintrospeksi diri kesalahan apa yang didapati, baru mencari solusi bersama. Ketika dia tidak menggunakan sepatu yang tidak sesuai dengan aturan yang ada, kemudian kenapa dia tidak menggunakan sepatu tersebut, baru bagaimana supaya dia cara memanage waktu agar dia tidak terlambat lagi, supaya dia tidak menggunakan sepatu yang tidak yang harus sesuai yang digunakan di sekolah. Jadi mungkin cuma itu. Terima kasih. Oke, kita beri aplaus juga buat Sir Marcel yang sudah memberikan tanggapan yang luar biasa. Terima kasih banyak Sir Marcel. Ya, oke, saya rasa boleh ya cukup untuk 2 orang kita memberikan pendapat. Terima kasih banyak. Mungkin dari kita, kalau tadi ada yang menyampaikan seperti Mem Jenny, kalau menurut Mem Jenny itu sebagai pembuat rasa bersalah. Ada yang juga memilih sama dengan Mem Jenny, boleh raise hand. Pembuat rasa bersalah. Oke, terima kasih. Kalau pemberi hukuman, menghukum. Oke, ada Mem Raini dan Sir Marcel tadi ya. Oke, ya Miss Mimi juga terima kasih banyak partisipasinya Bapak Ibu. Oke, jadi memang di sini kita melihat bahwa untuk Pak Lukman sendiri, dia memosisikan dirinya itu lebih cenderung kepada sebagai seorang penghukum, ya. Di sini ada pilihan jawaban yang mungkin sesuai dengan apa yang tadi kita sudah diskusikan bersama dari beberapa jawaban teman-teman sekalian. Jadi dia lebih cenderung kepada pemberi hukuman. Nah, indikator-indikator apa yang bisa kita lihat? Jadi di situ tadi betul juga yang disampaikan oleh beberapa rekan tadi bahwa dia langsung bersikeras melihat pada aturan. Kemudian dia tidak peduli dengan alasan yang Sabrina sampaikan dan pada akhirnya juga di sini mungkin kalau memang di sini tidak ada audionya ya, tapi kita membayangkan bagaimana Pak Lukman menyampaikan itu pasti dengan nada yang bukan seperti seorang teman atau seorang manajer. Nah, kemudian di sini juga tadi dikatakan Sabrina merasa malu karena
dia harus tidak menggunakan sepatu seharian. Jadi ada hukuman secara fisik dan psikis yang anak ini rasakan karena dihukum oleh Pak Lukman. Ya, tidak mau tahu dengan alasan dia tetap bersikeras pada aturan yang dia sampaikan. Selanjutnya keyakinan, ya. Jadi untuk yang nomor 2 bisa tadi Mem Jenny dengan Sir Marcel juga sudah sangat tepat sekali menyampaikan betul bahwa keyakinan apa yang kamu tahu? Nah, terus tadi dikatakan juga kesalahan apa Sabrina, kemudian bagaimana kamu mau memperbaikinya. Jadi kita juga beri kesempatan untuk murid menyampaikan apa yang dia dah buat, kesalahan apa yang dia buat. Kemudian dari ketika dia selesai menyampaikan kesalahan itu, dia kemudian bisa memikirkan cara apa yang dia boleh lakukan supaya bisa tadi seperti yang Sir Marcel bilang, bagaimana dia mengatur waktu, kalau misalnya karena tadi alasan bangun terlambat, kemudian penggunaan seragamnya agar boleh sesuai dengan aturan sekolah. Oke, terima kasih banyak untuk partisipasinya teman-teman sekalian. Nah, selanjutnya ini ada satu lagi bagian terakhir. Mungkin kalau tadi Mem Jenny sudah, Sir Marcel sudah, Miss Edi sudah, Sir Berry sudah. Bolehkah saya meminta teman-teman yang lain tadi yang belum sempat mungkin open mic untuk memberi pendapat, pada kesempatan ini diberikan kesempatan. Oke, untuk yang nomor 1, hormat bendera selama 1 jam. Bolehkah satu orang memberikan pendapat itu termasuk posisi kontrol apa? Silahkan, kalau hormat bendera selama 1 jam. Hukuman. Oh, hukuman. Sepakat? Sepakat dengan Miss Mimi? Oke, tepuk tangan untuk Miss Mimi. Mantap. Terima kasih. Selanjutnya, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Kira-kira posisi kontrol apa ini? Manajer. Sir Ovan? Ya, siapa tadi yang? Teman. Ya, Mem Jenny. Oh, Mem Jen, boleh ya beri karena Mem Jenny tadi sudah memberikan pendapat. Nah, Mem Jenny semangat sekali. Semangat Mem Jenny memang luar biasa. Kita beri aplaus dulu buat Mem Jenny. Boleh kita dengarkan dulu Mem Jen dari teman-teman yang lain. Setelah itu kalau memang Sunyana ada, memang Mem Jenny langsung maju. Oke, boleh dari Sir Ovan? Ya. Mungkin sahabat. Teman. Oke, teman. Yang kedua teman menurut Sir Ovan. Oke. Yang ketiga, terima kasih Sir Ovan. Oh, Miss Raini sudah raise hand. Silakan Miss Raini untuk jawaban nomor 2. Kalau menurut saya itu manajer. Lebih ke manajer. Oke. Miss Raini dan Sir Ovan ada 2 pemahaman yang berbeda, ada 2 pendapat yang berbeda. Terima kasih banyak untuk tanggapannya. Kita lanjut dulu yang ketiga. Sir Marcel mau jawab nomor 3? Oh, belum. Oh, salah. Mau jawab Kalau nomor apa 3, Sir? ya berikan konsekuensi pertama SP dulu. Jadi ini contoh pertanyaan yang dimana kita mau pilih itu termasuk di posisi kontrol yang mana, Sir? Yang 5 posisi kontrol dengan contoh pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi pilih posisi kontrol yang mana. Kalau tadi nomor 1, Miss Mimi bilang posisi kontrol penghukum, betul. Karena dia langsung bilang saja. Hukum dari Sir Marcel. Ada Sir Ed juga yang sudah raise hand. Silakan, Sir. Pemantau. Pemantau. Oh, luar biasa. Kita beri tepuk tangan dulu buat dengan Sir Marcel dengan Sir Ed. Terima kasih banyak semangatnya, teman-teman. Lanjut. Yang keempat dulu, nanti setelah ini orang bahas sama-sama satu kali. Yang keempat, kira-kira boleh siapa yang memberikan pendapat? Dari sahabat. Sir Ovan. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Oh, Sir Ovan langsung bilang, kalau ini sahabat, teman ya. Oke. Ya, Mem Shelly mau beri pendapat nomor 4.
keempat, Ya, sahabat. Setuju dengan Sir Ovan. Beri tepuk tangan dulu buat Mem Shelly dengan Sir Ovan. Yang kelima mungkin dari Sir Gary. Sir Gary dari tadi tidak ada suara ini. Silakan Sir, tidak terdengar suaranya Sir. Penghukum, Pembuat rasa bersalah. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Oke, untuk yang kelima ini Saya. menurut Sir Gary penghukum. Oke, atau pembuat. Oke, terima kasih Sir Gary, tepuk tangan. Ya, Bapak Ibu. Baik, untuk nomor 1, hormat bendera selama 1 jam. Itu jawabannya adalah penghukum, ya, sudah sangat jelas di situ posisi kontrolnya penghukum. Yang kedua, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Itu lebih cenderung pada manajer, ya. Jadi itu cenderung pada manajer. Mem Jenny tepuk tangan, ya, mantap. Berarti Mem Jenny udah jawab sesuai. Yang ketiga, sanksi atau konsekuensi apa? Nah, ini termasuk dalam pemantau. Ya, oke. Selanjutnya yang keempat, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Itu posisi teman. Dan yang terakhir, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Itu posisi pembuat rasa bersalah. Ya, oke. Jadi itu bisa termasuk juga dalam pembuat rasa bersalah. Oke, terima kasih banyak. Kita lanjut. Ini tinggal beberapa bagian lagi. Ya, di sini you are doing great. Mantap. Ternyata dengan beberapa materi singkat tadi Bapak Ibu dengan sangat mantap dan sudah memahami untuk 5 posisi kontrol. Nah, kita berlanjut sekarang Bapak Ibu di poin keyakinan kelas. Oke, jadi keyakinan kelas ini dia itu adalah bersifat abstrak, pernyataan yang universal, kalimat positif berupa kalimat positif, bukan kalimat negatif, sedikit saja agar mudah diingat. Jadi ini ciri-cirinya ya, sesuai kondisi sekolah, semua warga sekolah harus dilibatkan. Kalau misalnya itu di keyakinan kelas, berarti siswa dan murid. Siswa dan guru. Kemudian diletakkan di tempat yang mudah dilihat, dan keyakinan kelas ini juga bisa ditinjau kembali secara berkala. Jadi bisa diubah misalnya dalam 1 semester berikutnya ada mungkin poin-poin yang kita ganti lagi. Nah, keyakinan kelas ini Bapak Ibu itu didasari juga di awal tadi kita sudah belajar tentang nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai yang dipegang oleh seseorang. Misalnya tadi kalau di sekolah kita ada 7 nilai inti yang kita sudah tahu bersama. Nah, untuk keyakinan kelas juga kita bisa membuatnya. Saya berbagi sedikit Bapak Ibu, sebelum saya mempelajari modul 1.4 tentang keyakinan kelas, saya sudah sempat pernah membuat keyakinan kelas di kelas 7E. Dan memang waktu itu referensi-referensi yang saya dapatkan mulai dari cari-cari materinya di internet atau juga ketika waktu lalu sudah sempat dapat materi dari rekan-rekan guru yang lain, ini keyakinan kelas yang saya buat. Jadi hampir semua katanya itu diawali dengan kata tidak. Nah, kalau dilihat ini sepertinya agak kurang sesuai dengan ciri-ciri dari keyakinan kelas yang tadi ya, baiknya yang ini, yang idealnya seperti ini. Nah, poin yang ketiga, kalimat positif. Kalau yang saya buat sini kebanyakan diawali dengan kata tidak. Tidak atau jangan. Nah, itu bukan, kalau di sini ada 2 guru bahasa Indonesia, mohon izin Mem Shelly dengan juga Mem Jenny kalau ada bagian yang mungkin saya keliru, nah boleh diberi masukan. Jadi kata tidak, kata jangan itu bermakna negatif. Jadi saya mencoba membuat meramunya lagi dalam beberapa poin ketika saya mempelajari modul ini. Ternyata dalam pembuatan kelas keyakinan kelas yang waktu lalu juga sudah sempat saya lakukan dengan anak-anak di kelas. Jadi memang ini posisi di mana mereka sementara menempelkan
keyakinan kelas yang mereka inginkan. Jadi masing-masing menempelkan di papan tulis ini. Nah, saya coba untuk membuatnya dengan format yang lain. Pertama, mengerjakan tugas tepat waktu, saling menghargai, fokus saat belajar, mau bekerja sama atau saling membantu. Jadi dibuat lebih sedikit, kalau tadi ada 10, dibuat lebih sedikit, lebih mudah diingat, dan kemudian itu bisa bermakna dalam kalimat-kalimat yang positif, bukan negatif. Jadi tidak dengan kata jangan, tidak, tapi diganti dengan kata-kata positif. Jadi kalau ini yang saya coba buat di kelas beberapa waktu yang lalu. Nah, selanjutnya kita masuk pada bagian terakhir, yaitu segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita semua pasti di sekolah ini mau dibilang tidak ada masalah, pasti tidak akan mungkin. Kita semua pasti punya masalah, apalagi dengan anak-anak. Dan di sini ketika kami belajar tentang modul 1.4 ini, budaya positif, ini sangat membantu. Kalau saya secara pribadi sangat membantu saya untuk menangani anak-anak yang ada dalam masalah. Jadi segitiga restitusi ini merupakan bagian di mana guru itu mengambil posisi kontrol sebagai manajer dan akan menerapkan penyelesaian masalah dengan cara segitiga restitusi yang bertujuan agar murid menjadi pribadi yang mampu bertanggung jawab, mandiri, dan menemukan solusi yang tepat dari sebuah masalah. Oke, segitiga restitusi itu ada 3 bagian penting, Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi kesalahan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Kalau pada bagian menstabilkan identitas, di sini pada prinsip membuat kesalahan bahwa kesalahan itu adalah proses belajar. Nah, ini beberapa contoh pernyataan yang termasuk di dalam menstabilkan identitas. Misalnya, berbuat salah itu memang wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa menyelesaikan ini. Mem juga atau Bapak, Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Nah, Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari tahu siapa yang salah, tapi mari kita mencari solusi. Itu beberapa pernyataan dalam menstabilkan identitas. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Setelah kita menstabilkan kembali identitas dari murid yang mereka mungkin di awal sudah takut ketika misalnya kita panggil untuk berbicara, pasti mereka tahu, oh karena kita berbuat salah, sudah takut untuk berbicara. Tapi karena kita sudah menstabilkan identitasnya, pada akhirnya kita masuk di tahap validasi ini, diharapkan murid itu sudah bisa lebih terbuka menyampaikan, mengakui apa kesalahannya, ya. Alasan dia melakukan itu apa. Jadi di sini ini ada beberapa pernyataan yang bisa kita sampaikan atau pertanyaan juga. Jadi kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu ya. Nah, kita boleh tanya ke siswa kita kenapa dia terlambat bangun, kenapa tidak mengerjakan tugas, dan masalah-masalah lainnya. Selanjutnya yang terakhir, kita menanyakan keyakinan. Jadi ini tadi di bagian posisi control manager ya. Kita tanyakan dulu apa keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Kalau misalnya terkait dengan seragam atau terkait dengan misalnya tanggung jawab, jujur, dan lain-lain. Kemudian apa nilai-nilai yang telah kita sepakati. Jadi dibiarkan murid yang berbicara. Ini untuk membantu menumbuhkan motivasi intrinsik, motivasi yang berada di dalam diri anak. Kemudian kamu mau menjadi orang seperti apa. Jadi ini merupakan harapan dan juga pasti di sini sudah termasuk di dalamnya kita mencari solusi bersama sehingga anak pun tidak merasa takut untuk menyampaikan masalahnya, untuk menyampaikan alasannya kenapa dia berbuat salah, tapi dia terbuka, dia merasa nyaman dan akhirnya murid dan guru itu bisa menemukan solusi yang tepat untuk membimbing anak menjadi lebih baik. Nah, ini ada contoh penerapan segitiga restitusi. Saya akan coba bagikan contoh segitiga restitusi yang telah saya buat. Mohon izin sebentar, saya stop share dulu. Ya, jadi
ini contohnya Bapak Ibu. Ya, mohon izin bertanya apakah sudah terlihat? Oke, baik. Ya, Bapak Ibu, nanti boleh disimak untuk apa yang saya coba buat, kekurangan-kekurangan di dalam video ini, ya nanti boleh menjadi bahan untuk saya evaluasi, Bapak Ibu boleh memberikan masukan. Mari kita simak dulu contohnya. Jadi di sini ada murid yang sering datang terlambat ke sekolah karena mabar sampai larut malam. Baik, silakan dulu Diandra. Oke, sudah tahu kenapa menerima panggil hari ini? Sudah. Oke, kenapa? Karena Diandra terlambat pagi hari ini. Oke, betul ya. Kenapa sampai Diandra terlambat pagi hari ini? Diandra mau karena seru Diandra sampai lupa waktu. Kamu mabar sampai larut malam. Boleh menerima tahu jam berapa itu kamu tidur? Jam 2 subuh. Jam 2 subuh. Oke. Nah, menerima mengerti kalau kamu butuh waktu untuk refreshing, kamu ingin bermain, tapi kalau kemudian kamu tidur subuh, akhirnya terlambat bangun, sepertinya hal ini kurang tepat ya. Bagaimana menurutmu? Benar. Diandra tahu beberapa kali ini Diandra terlambat di sekolah karena Diandra tidak bisa mengatur waktu dengan baik. Diandra main game dan tinggalnya akhirnya Diandra terlambat untuk bangun sekolah. Ya, oke. Sekarang kamu tahu tidak keyakinan sekolah apa yang perlu kamu perhatikan lagi? Disiplinan dan datang tepat waktu. Oke, sekarang apakah Diandra mau untuk memperbaikinya? Oke, kalau begitu, tindakan apa yang Diandra ingin lakukan supaya bisa datang di sekolah tepat waktu? Diandra akan mulai membuat jadwal aktivitas Diandra di rumah dan tidur maksimal jam 10 malam. Oke. Ada tindakan lain lagi tidak yang ingin Diandra lakukan supaya bisa hadir di sekolah tepat waktu? Diandra akan membuat alarm dan meminta tolong mama dan papa untuk mengingatkan Diandra. Oke, jadi Diandra mau memperbaikinya dengan cara mengatur jadwal di rumah, kemudian tidur maksimal jam 10 malam, membuat alarm dan meminta bantuan orang tua untuk mengingatkan supaya Diandra bisa datang di sekolah tepat waktu. Seperti itu ya, Diandra? Iya. Oke. Jadi sekarang kalau dari Diandra sendiri, kamu akan berusaha untuk apa? Diandra akan berusaha untuk lebih disiplin dan lebih pintar dalam mengatur. Oke, kamu akan lebih disiplin dan juga akan lebih bisa untuk mengatur waktu supaya jadi lebih baik. Oke, baik Diandra. Mim senang kalau kamu mau bersedia memperbaikinya, mau memikirkan solusi yang baik. Mem yakin kalau kamu mau bertekad untuk berubah, pasti kamu akan menjadi anak yang menghargai waktu dan disiplin. Ya, itu demikian salah satu contoh buat Bapak Ibu dengan anak-anak dan ya saat ini saya akan melanjutkan pada bagian yang terakhir. Oke, jadi di sini Bapak Ibu ada rencana perbaikan. Ada rencana perbaikan yang ingin saya lakukan
di dalam penerapan disiplin positif, di mana rencana perbaikan yang perlu dilakukan pada poin keyakinan kelas, saya perlu mencatat dengan lebih teliti lagi dan merangkum apa saja yang bisa dijadikan keyakinan kelas, sehingga itu bisa diterima oleh semua murid. Selanjutnya, pada penerapan segitiga restitusi, saya berupaya untuk terus berlatih melaksanakan segitiga restitusi ini sebagai langkah penyelesaian masalah, bukan hanya di sekolah, tapi juga penerapannya di rumah. Ya, Bapak Ibu, dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki motivasi intrinsik yang mampu menuntun dan membimbing murid serta melakukan refleksi dalam posisi kontrolnya sebagai seorang manajer, sehingga murid pun akan menjadi insan yang mandiri, bertanggung jawab, dan merdeka. Ya, sekian untuk presentasi saya pada kesempatan saat ini, Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang kita boleh terima di saat ini kita boleh belajar bersama, kita pun nanti akan menerapkannya di dalam pembelajaran kita bersama dengan anak-anak didik kita. Baik Bapak Ibu, di bagian terakhir ini ada refleksi. Saya akan mengirimkan link refleksi dan mohon bantuannya untuk Bapak Ibu boleh menjawabnya. Jadi ada link yang akan saya bagikan pada kesempatan saat ini. Silakan Bapak Ibu boleh menjawab link tersebut. Saya kirimkan di kolom chat saja ya Bapak Ibu. Menggunakan Padlet. Ya. Silakan Bapak Ibu boleh membuka linknya dan mohon bantuannya apakah linknya yang sudah membuka, apakah linknya boleh diakses. Jadi di sini ada refleksi. Dari refleksi ini apa yang Bapak Ibu, peristiwa apa yang telah didapatkan pada saat ini, kemudian bagaimana perasaannya Bapak Ibu ketika mengikuti diseminasi budaya positif saat ini, kemudian apa pembelajaran yang Bapak Ibu boleh dapatkan, dan apa kira-kira penerapan yang nanti akan Bapak Ibu lakukan di kelas setelah mengikuti materi budaya positif ini. Silahkan Bapak Ibu. Ya, sudah ada satu yang memberi komentar, senang karena di sini pakai oh ya anonymous ya, NN. Senang bisa dapat penguatan untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Oke, terima kasih. Sangat bersyukur karena kembali diingatkan bagaimana seharusnya posisi kita sebagai guru. Ya, sudah ada dua yang memberikan komentar. Mohon ya, materi yang sungguh bermanfaat bagi aktivitas di sekolah. Oke, ini peristiwa. Jadi kalau di peristiwa ini juga mungkin Bapak Ibu bisa mengisinya dengan bagian dari judul tadi ya untuk budaya positif. Baru pembelajaran apa yang didapat tadi, poin-poin apa yang sempat karena ada cukup banyak materinya, poin apa yang kira-kira paling Bapak Ibu ingat. Kemudian penerapan. Oke. Mungkin saya beri waktu ini 5 menit, boleh ya Bapak Ibu? 5 menit waktunya.
Perasaannya bersyukur karena hari ini boleh sharing tentang materi budaya positif di sekolah. Senang bisa belajar tentang budaya positif, sharing tentang materi positif di lingkungan sekolah. Oke. Saya bisa belajar tentang menerapkan penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Oke. Mencari solusi dari setiap masalah yang dihadapi. Berani memulai membudayakan disiplin positif di sekolah. Oh, dari Sir Ed. Oh iya, terima kasih Sir. Karena memang kebanyakan mungkin karena tidak login di Padlet, jadi tidak kelihatan namanya. Tidak apa-apa. Oke, yang lain. Materi yang disajikan sangat menyenangkan dan memotivasi. Materinya sangat bermanfaat. Ya, di penerapan baru Sir Ed ini, di penerapan. Masih ada 3 menit lagi Bapak Ibu. Sharing materi tentang budaya positif. Ya. Senang belajar tentang budaya positif. Oke. Berbagi praktik baik bermanfaat dalam persiapan memulai tahun ajaran baru. Oh ya, ini mengikuti diseminasi budaya positif dari Ibu Rima. Baik, ini yang anonymous, berbagi praktik baik bermanfaat dalam persiapan memulai tahun ajaran baru. Ya, harapannya juga seperti itu ya Bapak Ibu. Saya juga secara pribadi berharap tahun ajaran baru kembali disegarkan lagi dalam pendampingan kepada anak-anak di sekolah. Terlebih khusus ketika ada masalah, bagaimana harus bersikap. Senang kembali. Yang menulis itu Ibu Rima sudah sabar tahun ajaran baru. Ya betul. Betul Sir Ed. Sudah sabar ini ya. Yang ada bertulis ini, anonymous ini. Sudah sabar ini mau tahun ajaran baru. So, sudah siap sekali. Ada senjata ini. Oke, ke depan saya akan terus mempraktikkan penggunaan segitiga restitusi, budaya positif kepada anak-anak, materi yang dipelajari akan diterapkan, memberikan solusi terkait hal yang simpel tapi sering sekali kita lakukan. Semangat bagi para guru yang harus mengenal setiap murid dengan latar belakang yang berbeda. Oh, luar biasa, betul. Kita harus terus bersemangat, ya memang. Harus terus dapat dukungan. Bersyukur saat ini memang dapat dukungan penuh lagi dari pimpinan sekolah karena boleh berkenan hadir. Terima kasih Sir Ed boleh hadir bersama. Ya, oke Bapak Ibu, 1 menit terakhir kalau masih ada. Oke, mencari masalah dan memberikan solusi. Mencari masalah dan memberikan solusi. Pelajaran yang sangat positif. Oh, jadi lebih kepada jadi ada masalah kemudian dicarikan solusinya ya. Oke, kemudian ini kedepannya saya akan menerapkan segitiga restitusi untuk menangani siswa yang bermasalah, memulai mempraktikkan budaya positif di sekolah, dimulai dari diri sendiri. Baik Bapak Ibu, saya rasa cukup untuk refleksi kita di saat ini. Terima kasih banyak karena sudah sangat-sangat terlibat aktif di dalam kegiatan kita di siang hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang kita boleh dapatkan, apa yang boleh saya bagikan, sekali lagi yang saya berikan ini adalah yang saya dapatkan. Jadi yang saya dapatkan di pembelajaran kami dalam program Guru Penggerak, saya hanya membagikan saja. Mudah-mudahan ini boleh bermanfaat buat kita semua. Tetap semangat buat guru hebat untuk anak
dengan baik, dengan melihat bagaimana penerapan budaya positif ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Tepuk tangan buat kita semua yang sudah boleh berpartisipasi aktif pada kesempatan saat ini. Terima kasih banyak untuk semangatnya Bapak Ibu. Tetap jaga kesehatan, mengakhiri pertemuan di saat ini dengan doa. Dan oh, Miss Mimi raise hand. Silakan Miss Mimi, adakah yang ingin disampaikan? Mohon maaf, Mem, salah ini. Oh, oh ya baik. Kalau begitu, bolehkah Miss Mimi pimpin dalam doa? Untuk menutup kegiatan kita. Silakan, Mari kita Mem. berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur untuk setiap kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh bersama-sama dengan Membrima. Membrima boleh berbagi bersama kami tentang budaya positif dan hal-hal yang baik lainnya yang boleh kami pelajari dalam pertemuan semiti kami saat ini. Tuhan, biar kiranya semua yang kami pelajari dapat kami terapkan dalam lingkungan sekolah kepada anak didik yang sudah Tuhan percayakan untuk kami didik di tempat ini. Tuhan Yesus dalam kerajaan sorga, saat ini pun kami berdoa untuk Membrima. Tuhan kiranya memberkati Membrima dengan kesehatan, kekuatan, apapun yang menjadi rencana, harapan, kerinduannya, biar kiranya Tuhan berkati sesuai dengan waktu Tuhan bersama dengan keluarganya. Begitupun dengan kami semua Tuhan. Tuhan kiranya memberikan kami kesehatan, kekuatan dalam kami menjalankan setiap tugas tanggung jawab kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini jadi doa ungkapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih banyak Miss Mimi. Ya, Bapak Ibu, ini adalah bagian terakhir. Kita mau ambil dokumentasi. Oke, semua kameranya diaktifkan. Ada yang oh, oke, baik. Boleh ya, kita akan dokumentasikan kegiatan kita di saat ini. Boleh gerakan tangan begini, Bapak Ibu. Ya, oke. Mohon bantuannya, Sir Gary, untuk ambil dokumentasi. Ya, semangat. Tiga, 2, 1. Oke. Ya, sudah. Oke, sudah. Terima kasih banyak semuanya, Bapak Ibu. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Halo, Terima kasih. Oh, Sir Marcel tadi